Baik, di video kali ini kita akan memulai memasuki bab 3 yaitu desain struktur. Dan untuk sesi video kali ini kita akan melakukan perhitungan gaya prategang. Untuk memahami bagaimana perhitungan gaya prategang pada tugas besar kali ini, mari disimak videonya. Adapun langkah menghitung gaya prategang adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus melihat spesifikasi beton prategang kita, yaitu nilai F aksen C-nya misal 50. Ini adalah kekuatan beton prategang pada umur 28 hari. Kemudian ada namanya F aksen CI, itu kita kali itu adalah 0,9 dikali dengan F aksen C, dimana F aksen C ini adalah umur beton saat transfer prategang. Kemudian kita cek kondisi awal setelah transfer tegangan. Jadi kita lihat kondisi tegangan pada kondisi awal dan kondisi akhir. Kondisi awal itu adalah setelah transfer tegangan, namun dia sebelum kehilangan tegangan. Kemudian untuk kondisi akhir adalah saat beban mulai bekerja pada girder tersebut. Untuk nilai tegangannya itu dapat mengikuti rumus berikut. Rumusnya hampir sama, namun ada sedikit beda. Kalau untuk kondisi awal itu menggunakan CI, kalau untuk saat beban mulai bekerja itu C. Karena pada kondisi awal saat transfer tegangan itu tegangan beton itu masih saat umur 14 hari saat beton ditransfer. Maka ada faktor 0,9 atau tegangan atau mutu beton yang saat itu ada belum memenuhi atau belum mencapai mutu seutuhnya. Kalau untuk kondisi akhir saat beban mulai bekerja itu sudah beton saat umurnya di atas 25 hari. Persamaan ini dengan catatan tanda positif itu menunjukkan tegangan tekan dan tanda negatif itu menunjukkan tegangan tarik. Selanjutnya perkiraan awal gaya prategang. Perkiraan awal gaya prategang ini digunakan untuk menentukan atau mencari letak eksentrisitas. Itu ada F, itu dari momen total dibagi dengan 0,65 H atau tinggi dari penampang kita. Kemudian kehilangan tegangan rata-rata untuk sistem post tensioning adalah 20%. Maka nilai perkiraan awal gaya prategang adalah F0 sama dengan F yang ini tadi dibagi dengan 0,8. Selanjutnya mencari letak eksentrisitas. Dan sebelum itu kita harus mencari dahulu momen girder akibat beratnya sendiri, yaitu MG kita simbolkan atau momen girder. Karena berat sendirinya itu adalah beban merata, maka kita menggunakan rumus per 8 QL kuadrat, atau dalam hal ini Q atau beban meratanya adalah berat sendiri girder. Selanjutnya dicari eksentrisitas sebagai berikut. Ada E1 dan E2, di mana menggunakan persamaan berikut untuk mencari keduanya. Lanjut, untuk nilai E itu adalah E1 ditambah E2 dan ditambah KB. Atau nilai ini sudah kita dapat pada analisis penampang sebelumnya. Nah, nilai E ini atau eksentrisitas ini diharapkan kecil dari YB atau titik berat dari penampang. Jika eksentrisitas ini besar dari ini, maka nilai eksentrisitas yang kita gunakan adalah nilai titik beratnya. Selanjutnya, perhitungan gaya prategang yang dibutuhkan. Kita menggunakan nilai gaya prategang efektif adalah sebagai berikut, yaitu momen penampang ditambah
MB kali MC, kemudian dibagi dengan E ditambah KA. Nilai F ini untuk mendapat gaya prategang awal. Kalau yang pertama tadi kita perkiraan gaya prategang awal, kalau ini gaya prategang awal yang sesungguhnya menggunakan rumus F per 0,8 juga. Selanjutnya setelah didapat, kita lakukan kontrol tegangan yang terjadi. Itu ada akibat gaya prategang awal, kemudian akibat gaya prategang efektif, kemudian akibat beban berat sendirinya, kemudian akibat berat total muatan yang bekerja. Tegangan yang terjadi dapat dilihat pada gambar berikut. Itu letaknya dibagi dua. Garis biru ini adalah eksentrisitas. Kemudian jarak eksentrisitasnya. Kemudian ada nilai tegangan di atas dan tegangan di bawah, yaitu F bottom dan F top. Itu untuk simbol tegangan di atas dan tegangan di bawah. Ini tegangan di bawah dan ini tegangan di atas. Rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu untuk tegangan gaya prategang efektif, rumusnya juga sama, namun nilai gayanya saja yang berbeda. Untuk gaya prategang awal dipakai nilai F0, yaitu yang ini. Kemudian yang akibat gaya prategang efektif adalah pakai F, adalah nilai yang ini. Kemudian akibat berat sendiri girder. Nah, untuk nilai tegangan pada serat atas itu kita menggunakan tanda minus dan dibagi dengan KA. Kalau untuk yang atas itu tandanya plus dan menggunakan pembaginya adalah KB. Nilai MG ini adalah momen akibat berat sendiri girder. Selanjutnya untuk muatan total, akibat muatan total nilainya rumusnya hampir sama, hanya saja momen pembagi yang digunakan adalah momen total. Selanjutnya kita lakukan kombinasi tegangan, yaitu kondisi awal akibat gaya prategang awal dan berat sendiri, kemudian kondisi akhir yaitu akibat gaya prategang efektif dan muatan total. Nilai tegangan yang terjadi akibat dua kondisi di awal tersebut kita tambahkan, dan nilainya harus lebih kecil dari FTI untuk yang atas, dan yang bawah itu kecil dari FCI. Kemudian untuk yang kondisi akhir juga kita jumlahkan, namun untuk yang atas itu kecil dari FCI dan yang bawah itu kecil dari FTI. Oke. Mungkin untuk sesi video kali ini cukup sampai di sini. Semoga saja dapat dipahami. Jika belum dipahami, mungkin bisa kita diskusikan pada forum yang lain, dan diucapkan selamat untuk mengerjakan tugasnya kepada kalian semua. Diakhiri dengan ucapan terima kasih sudah menonton video kali ini.